Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm. Kita masih sedang membahas tentang keutamaan ilmu. Pekan yang lalu kita sudah membahas bahwa orang yang berilmu termasuk salah satu jenis orang yang kata Nabi SAW boleh kita kabita oleh mereka, teriming-iming, tergiur, terobsesi ingin menjadi orang seperti itu. Berdasarkan hadis la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad. Hasad di sini ghibtah, kabita, terobsesi, kepingin, teriming-iming, tergiur. Tidak boleh tergiur kecuali terhadap dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Pertama, orang yang Allah berikan harta, lalu ia menghabiskan hartanya itu untuk menyebarkan kebenaran. Kedua, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan hikmah atau ilmu, dia terapkan untuk dirinya dan diajarkan kepada orang lain. Kepada dua tipikal manusia seperti ini boleh kamu kepengen seperti itu. Itu sudah diterangkan. Kita lanjut. Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah annahu tariqul jannah. Ilmu itu jalan menuju surga. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ilmu itu jalan tercepat, termudah menuju surga. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Yang dimaksud dengan menelusuri jalan, ada dua makna, disebut makna hakiki dan yang kedua makna majazi. Hakiki itu makna yang sebenarnya. Dalam bentuk dia berjalan dari rumah ke tempat dikajinya ilmu, baik di masjid atau di pondok pesantren, di madrasah, di sekolah atau dimanapun, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Kendaraannya zaman baheula mah keledai, kuda atau onta. Zaman sekarang bisa sepeda, bisa motor, bisa mobil. Pokoknya menelusuri jalan bagaimanapun cara dia
menempuh jalan itu baik berjalan atau berkendaraan. Itu makna hakiki. Kedua makna majazi. Dan ini diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Adalah makna majazi dalam arti cara memperoleh ilmu. Baik dengan cara belajar dengan seorang guru duduk di halaqah seorang ustadz atau dengan membaca kitab atau dengan memurajaah, mengulang-ulang, menghafal pelajaran atau dengan cara menuliskan atau pada zaman Kiwari dengan cara browsing melalui internet, melalui hasil kemajuan teknologi, melalui video di YouTube, di Facebook, di Instagram atau media sosial lain, maka ini juga termasuk ke dalam hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang menelusuri satu jalan untuk mencari ilmu. Itulah yang dimaksud dengan menempuh jalan. Makna hadis ini Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menerangkan bahwa ada 4 makna yang terkandung di dalam hadis ini. Makna yang pertama, orang yang belajar ilmu Allah akan mudahkan dia untuk memasuki surga. Dan ini bisa kita fahami dengan apa yang sudah pernah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Orang yang berilmu itu sejak mulai dia belajar, lalu memahami dan mengulang-ulang, mengamalkannya, mengajarkannya, itu melahirkan pahala yang tidak ada hentinya. Pahala jariyah. Ketika belajar, pahala dapat, dosa berguguran. Ketika mengulang-ulang pelajaran, pahala dapat, dosa berguguran. Ketika mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya, pahala dapat, dosa berguguran. Ketika mengajarkannya, pahala dapat, dosa juga berguguran. Setelah itu mungkin dia diam, dia tidur, atau bahkan dia mati, pahala itu tetap mengalir. Dan itu yang menjadi penyebab dia mudah untuk masih memasuki surga. Bukan sekedar mudah, tapi level surganya juga jauh lebih tinggi di atas rata-rata manusia. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini surah Al-Mujadilah ayat 11 dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari bab Fadlul Ilmi. Diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau, raf'atud darajat likasratis thawab. Ketinggian derajat orang itu disebabkan karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat dia di surga. Sering saya terangkan, darajat dalam Quran, dalam hadis maknanya pahala. Seperti dalam ayat ini. Dalam hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, kata beliau, innal mu'mina bihusni khuluqihi yudriku darajatas
sawwamal qawwam. Hadis ini sahih dengan banyak jalur periwayatan. Maknanya sesungguhnya seorang mukmin, dalam riwayat lain innal muslimal musaddad. Seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu simpel, sederhana. Dia tidak terlalu giat beribadah, hanya yang fardu saja. Yang sunnah seringkali ditinggalkan. Namanya musaddad. Seorang muslim yang musaddad bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya, yudriku darajatas sawwamal qawam, dia akan mampu meraih derajat ahli saum dan ahli tahajud. Makna meraih derajat artinya meraih pahala. Pahalanya akan sama dengan ahli saum, ahli tahajud. Sawam itu terus-terusan saumnya. Qawam itu terus-terusan tahajudnya. Kebanyakan pahalanya banyak. Pahala sebanyak itu mampu diraih oleh seorang muslim yang tidak tahajud dan tidak saum asal akhlaknya mulia. Ini diterangkan oleh para ulama dalam bab keutamaan akhlak atau fadlu husnil khuluq atau keutamaan akhlak yang baik. Jadi orang itu tidak hanya masuk surga, tapi meraih derajat yang tinggi di surga karena banyaknya pahala, dan pahala yang banyak ini salah satunya lahir dari ilmu. Ilmu menghasilkan pahala dari seluruh tahapan proses, mulai proses belajar, menghafal, mengulang-ulang hafalan, mengamalkannya, mengajarkannya. Setelah itu semua selesai mati, pahala masih tetap mengalir. Ini makna yang pertama dari hadis ini. Makna yang kedua kata Imam Ibn Rajab. Beliau menyatakan talabul ilmi sababun lihusulil hidayah wa hadhil hidayah yusilu sahibahu ilal jannah. Yang kedua, menuntut ilmu itu termasuk salah satu sebab teraihnya hidayah. Dan hidayah inilah yang menghantarkan seseorang ke surga. Karena apa? Karena dengan hidayah orang beribadah secara benar dan berkualitas. Benar aspek lahirnya, aspek batinnya. Aspek lahirnya ya keikhlasan, ya kekhusyuan kalau ibadah itu mengharuskan kekhusyuan. Ya juga mutabaahnya dan seterusnya. Dari seluruh aspek hidayah membuat orang benar dan berkualitas ibadahnya. Dan karena itulah maka orang tersebut mudah masuk surga. Ingat, seseorang masuk surga karena sebab amalan. Sebagaimana banyak firman Allah Azza wa Jalla, jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan karena sebab amal-amal yang kamu lakukan. Karena sebab amal-amal yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini disebut dalam ilmu balaghah dengan bi sababiyah. Bima kanu ya'malun. Jadi amalah yang menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Adapun hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulu al-jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak bisa masuk surga karena amalnya. Ini terjemahan yang salah, bukan tidak bisa masuk surga karena amalnya. Tapi
dia tidak masuk surga yang dianggap surga itu sebagai balasan atas amalnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa juga diterangkan dalam kitab yang waktu Ramadan kemarin kita bahas, Miftahud Daris Sa'adah. Beliau menerangkan antara ayat dengan hadis ini seperti bertolak belakang, padahal tidak. Karena huruf bi di dalam ayat bima kanu ya'malun, bi di sana bi sababiyah. Adapun hadis yang menyatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, bi di dalam hadis ini disebut bi lil muqabalah. Makna muqabalah balasan, upah, balasan. Yang di ayat sebab, yang ini balasan. Surga bukan balasan atas amal. Karena tidak sebanding, amalnya enggak seberapa, balasannya surga. Saya sering menjelaskan, sama dengan pangnyapukeun teras 2 kali 3. Nih dikasih uang 1 triliun. Sepadan apa tidak? Tidak. Nyapu 2 kali 3 mah semenit juga enggaknya. Sambil perem juga bisa. Enggak lelah, enggak capek, enggak berat, enggak ngos-ngosan, enggak tipe pereket, enggak tipe bergeg. Dikasih upah 1 triliun. Itu bukan upah, bukan balasan. Tapi menyapu itu menjadi sebab dia dapat 1 triliun. Kalau nggak nyapu nggak dikasih. Oleh karena itu menyapu menjadi sebab dia dapat 1 triliun. Tapi 1 triliun itu bukan upah atas menyapunya. Nggak layak. Lalu apa tuh? Itu mah hanya kadedeh yang nyuruh aja kepada dia. Ya. Bukan upah. Mana ada upah nyapu 1 triliun. Jangankan nyapu segitu, ya di RUT juga nggak akan ada yang gajinya 1 triliun. Nah, begitu juga surga bukan upah atas amalan, nggak layak, amalan nggak seberapa dibalas dengan surga. Tapi amalan ini menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Ya, amalan kita mah jangankan untuk dibalas dengan surga. Untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita seumur hidup juga itu nggak akan terbalasnya. Kalau kata Allah umpamanya oksigen yang kamu hisap 24 jam sehari semalam harus kamu bayar dengan sholat. Sholatnya sholat seperti kita. Nggak akan kebayar dengan sholat kita. Nikmat oksigen saja itu teh. Tah jantung yang Allah berikan kepada kita bayar dengan saum kita. Seumur hidup saum kita belum tentu layak dipakai membayar harga jantung kita. Kalau nikmat Allah nggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi surga bukan upah atas amalan. Tapi amalan menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga. Terkompromikanlah 2 keterangan ayat dan hadis tadi. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud siapa orang yang berjalan mencari ilmu, dia akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Maknanya Allah akan memberikan hidayah. Dengan hidayah itu beriman, beramal soleh. Itu yang menyebabkan Allah mudahkan orang itu masuk ke dalam surga. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam, talabul ilm yusilu sahibahu ilal ulumil ukhar.
Menuntut satu ilmu akan mengantarkan orang itu untuk sampai kepada ilmu yang lain. Satu ilmu menjadi alat untuk bisa menggali ilmu yang lain. Umpamanya contoh belajar bahasa Arab, nahwu dan shoraf, apalagi sampai ke level balaghah. Balaghah itu ilmu sastranya. Maka dengan menguasai ilmu bahasa Arab, dia bisa membongkar kitab hadis, kitab tafsir, kitab fiqih, kitab tauhid atau akidah, kitab-kitab lain. Terus kita belajar hadis. Dari belajar hadis lahir fiqih, ilmu fiqih. Makanya setiap faqih pasti dia muhaddis. Setiap ahli fiqih seperti imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullahu ta'ala ajmain. Itu ahli fiqih. Menguasai hadis enggak? Ya pastilah. Sebab fiqih itu lahir dari hadis. Kita kan punya majelis kajian kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu dikenal dengan kitab fiqih. Mulai dari tata cara wudu, mandi, tayamum, sholat, terus. Apa isi dari kitab fiqih Bulughul Maram ini? Hadis-hadis tentang tata cara ibadah. Dipelajari dulu hadis, dari hadis ini lahir pemahaman fiqih. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah, fikih jinayah, dan seterusnya. Jadi ilmu hadis menghantarkan orang yang menguasai kepada ilmu fikih dan kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Dan inilah yang menyebabkan ada efek domino yang positif bagi orang yang mempelajari satu cabang ilmu. Dikuasai satu cabang ilmu, terbuka cabang ilmu yang lain. Dikuasai cabang ilmu yang kedua, membuka terfahaminya cabang ilmu yang ketiga. Terus begitu, tidak ada ujung pangkalnya. Dan ini diisyaratkan oleh banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana ini bukan ayat, bukan hadis, tapi perkataan para ulama. Para ulama ini mengatakan ini setelah menelaah banyak ayat dan hadis. Mereka menyatakan, man amila bima alima awrathahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang sudah difahaminya, Allah akan wariskan kepada dia ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Maknanya Allah akan mudahkan dia untuk belajar ilmu lain, dan Allah mudahkan untuk difahami oleh orang itu. Ini diambil dari banyak ayat, di antaranya Al-Quran menyatakan thawabul hasanah. Ini bukan ayat kata, ini perkataan para ulama yang dikutip oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Thawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Dan ini diambil dari ayat hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau al-jaza' min jinsil amal bukan ayat, bukan hadis. Tapi itu ungkapan para ulama. Tapi kalimat hal jazaa'ul ihsan illal ihsan itu ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Setelah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, juga di dalam surah Maryam ayat 76 Allah menyatakan wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Kata Allah, Allah akan menambah kepada orang-orang yang memahami atau mengamalkan petunjuk, Allah akan tambah hidayah kepada mereka.
Allah akan berikan petunjuk dalam bentuk ilmu dan taufik kepada orang itu. Juga dalam surah Muhammad ayat 17 Allah menyatakan walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengamalkan petunjuk Allah pasti difahami dulu sebelum diamalkan. Dipelajari, difahami lalu diamalkan, Allah akan tambahkan kepada mereka hidayah atau petunjuk dari Allah dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Kita kan pernah membahas makna hidayah. Hidayah ada dua macam. Hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu dan hidayah taufiq. Kalau hidayah berupa ilmu itu teori sifatnya. Kalau hidayah taufiq itu keinginan dan kemampuan untuk mempraktekkan ilmu itu. Itu hidayah taufiq. Kalau ayat menyatakan Allah beri hidayah, maknanya kedua-duanya. Diberi ilmu, diberi juga taufik. Dia faham, lalu dia aplikasikan. Itulah janji Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan banyak lagi ayat-ayat yang senada yang menyatakan bahwa difahaminya satu ilmu itu membuka kemudahan memahami ilmu-ilmu yang lain. Satu ilmu menghantarkan orang itu kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga semakin lama semakin bertambah ilmu, bertambah hidayah, bertambah besar semangat untuk mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, dan seterusnya. Lahir banyak kebaikan. Makanya tak heran apabila Nabi SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Maknanya Allah, kalau Allah ingin orang itu meraih kebaikan, caranya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Allah berikan ilmu yang menyebabkan dia faham tentang agamanya. Jadi kalau Allah berikan pemahaman tentang agama kepada seorang, menunjukkan Allah ingin memberikan banyak kebaikan kepada orang itu karena dari ilmu lahir banyak kebaikan. Inilah makna yang ketiga dari hadis tadi. Makna yang keempat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan Allah memudahkan jalan menuju surga adalah di akhirat. Salah satu fase yang pasti harus dilalui oleh semua orang di akhirat adalah menyeberang sirat. Itu terjadi setelah proses hisab, dibagikan catatan amal, ditimbang, dan seterusnya tuh. Setelah itu semua menyeberang sirat. Sirat ini sifatnya gimana? Pertama, super kecil. Sampai Imam Sufyan bin Uyainah menyatakan balaghana anna sirat ahadda minas syayf. Telah sampai berita kepada kami dari kalangan para sahabat bahwa sirat itu lebih tajam daripada pedang. Ini yang sahih. Adapun keterangan yang menyatakan sirat itu seperti rambut dibelah 7. Tidak ada keterangan itu. Yang ada adalah lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Kebayang kecilnya? Iya. Terbentang di atas neraka menuju surga. Terbayang susahnya? Iya. Atau jangankan begitu, kita nyebrang sungai. Di bawahnya bukan api. Air atau sungai itu umpamanya saatnya.
kering gitu. Jembatannya itu batang pohon kelapa. Hujan. Berani kita umpamanya si sungainya itu lagi cah tuh lagi bukan banjir, deras arusnya. Berani nyebrang? Enggak ada pegangan. Padahal sebesar batang kelapa. Dan hanya mungkin 10 meter. Di bawahnya air bukan api. Sirat di akhirat pertama jauhnya tidak dijelaskan sebagaimana jauhnya. Yang jelas neraka itu lebarnya luar biasa. Yang menyebabkan bahwa kapasitas neraka luar biasa. Bayangkan besarnya neraka. Dan besarnya neraka mengisyaratkan panjang, lebar, dan dalamnya itu. Diterangkan dalam banyak keterangan baik ayat ataupun hadis. Di antaranya matahari dan bulan yang segitu gedenya juga dimasukkan ke dalam neraka. Masuk tuh. Para konon katanya percaya aja sudahlah. Matahari itu jauh lebih besar daripada bumi yang kita injak katanya. Betul apa benar? Wallahu a'lam. Katanya iya. Sekian juta kali lipat apa? Padahal bumi yang kita bijak menurut kita wah tak berujung, tak berpangkal. Memang tak gede banget menurut kita. Apalagi matahari. Dimasukkan tuh ke dalam neraka. Muat. Yang kedua, jumlah manusia dan jin yang masuk ke neraka jauh lebih banyak daripada yang ke surga. Jumlah manusia aja miliaran ya dari awal di zaman Nabi Adam sampai orang yang pada hari kiamat nanti. Sekarang aja di zaman kita entah berapa miliar penduduk seluruh dunia ini. Apalagi dengan yang kelak, dengan yang dahulu. Belum bangsa jin. Sebagian besar mereka masuk neraka. Ketampung. Dan ketika seluruh ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, neraka masih kosong. Allah berfirman, "Yauma naqulu li jahannam halim talati. Wa taqulu hal mim mazid." Pada hari itu maksudnya ketika semua ahli neraka sudah ke neraka. Nggak ada lagi yang akan masuk neraka, enggak. Ahli surga sudah ke surga semua. Kami berkata kepada neraka, kata Allah, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka? Wa taqulu hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Lapar kene. Itu kapasitas neraka luar biasa. Dan itu mengisyaratkan ukuran yang juga besar, lebarnya, panjangnya, dalamnya. Nah di atas neraka itu terbentang sirat. Sirat itu pertama tajam, yang kedua licin, matak tis soledat, tis serele, tis kosewat, tis jalikeh, dan terpleset bahasa Indonesia ya mati. Muzillah itu bikin kepleset. Yang kedua. Yang ketiga gelap. Ketinggali curug-curug acan. Maka orang-orang mukmin mereka memperoleh cahaya atas ibadah dan amal solehnya. Besarnya cahaya yang dimiliki oleh orang mukmin tergantung kadar keimanan, kesolehan yang mereka miliki di dunia. Ada yang cahayanya itu sebesar pohon kurma. Ada yang cahaya sebesar dirinya. Orang munafik sebesar jempol reprai. Kadang-kadang parem. Kadang-kadang nyala. Itu dilihat oleh orang mukmin. Maka orang mukmin berdoa, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan bagi kami agama kami.
Orang munafik laki perempuan melihat cahaya orang mukmin begitu gede, sedangkan mereka mah tadi reprai. Maka mereka ingin nebeng. Tunggu, kami ikut nebeng kepada cahayamu. Kan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu, kami nebeng kepada cahayamu. Qila raji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan, balik lagi sana, ke belakang. Dan cari cahayamu sendiri. Gak diizinkan. Tapi kekeh. Orang munafik itu kekeh-petekeh ingin nebeng, ngotot, surotot, ngeyel, surayel, ingin akhirnya faduriba bainahum bisur. Maka dipisahkan oleh sebuah benteng antara orang mukmin dengan orang-orang munafik. Itu penjelasan ayat dalam Al-Quran Nurul Karim. Gelap si sirat itu. Ia kecil, ia matak tijali ke tiserele, tisoleda, tikosewa, karena licin. Ia juga gelap luar biasa. Bayangkan, apa mungkin ada orang yang selamat? Ternyata ada orang mukmin yang keimanan dan amal solehnya luar biasa. Ada yang secepat kilat. Jadi begitu nyebrang, sekilat sudah ada di seberang. Selamat. Ada yang kecepatannya seperti burung terbang. Ada yang kecepatannya seperti kuda berlari. Saya nggak tahu cepat mana burung terbang dengan kuda berlari. Cepat mana kira-kira? Tergantung kudanya, tergantung burungnya. Burung apa? Kudanya juga kuda poni apa kuda apa gitu ya. Pokoknya cepat lah. Ada yang secepat orang berlari. Ada yang berjalan cepat. Ada yang ngalenghoy. Ada juga yang bahasa Sunda ada dibedakan. Ngorondang dan ngalangsud. Ngorondang itu merangkak. Ngalangsud itu apa? Ngesot kayak suster. Ada yang berhasil hampir sampai tiba-tiba digurubak masuk ke dalam neraka. Dan selain sudah susah, ya kecil, ya gelap, ya licin, dari dalam neraka muncul besi-besi yang hidup dengan ada kait di ujungnya mengait orang yang sedang nyebrang di atas sirat tadi. Tidak ada itu aja sudah susah ya enggak? Sampai ada yang rangsak teh yang sobek-sobek. Ada yang orang sobek tapi tidak dijuralit, kait tidak dikosewan. Terkait lagi tidak dijadi tahan sampai tiba ke seberang dalam keadaan koyak. Alhamdulillah saya orang yang paling beruntung di dunia. Karena selamat dari ini. Padahal sebelum dia sudah ada yang sekilat-sekilat itu. Tapi minimal selamat dari api neraka saya sudah keberuntungan yang luar biasa. Itulah sirat. Bagaimana caranya agar kita mudah menyeberangi sirat dengan secepat mungkin, seaman mungkin? Ini salah satunya adalah ilmu. Dan itu yang dimaksud dengan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Artinya Allah akan mudahkan ketika menyeberang sirat di atas neraka menuju surga. Ternyata efek dari belajar ilmu ini terlepas
Faham atau tidak faham, kan ada orang yang agak-agak lambat daya tangkapnya, diterangkan sekali lebeng gitu ya. Yang kedua kali blank gitu, ketiga kali poeken gitu, keempat kali gelap sudah, kelima kali agak paham tapi salah pemahamannya. Yang tadi mah yang blank mah gagal paham, sama sekali nggak memahami apapun. Kalau yang salah paham, ini yang lebih berbahaya, merasa paham tapi pemahamannya salah, keliru. Seperti apa fungsi payung ketika hujan? Untuk melindungi diri kita agar tidak kehujanan. Tapi ketika ada peribahasa sedia payung sebelum hujan, ada orang yang salah memahami. Jadi karena musim hujan dia keluar bawa payung. Cereg teh hujan. Dia kaget. Nah setelah bawa payung juga anger hujan teh turunnya. Atau anger jibruk. Dia memahami sedia payung sebelum hujan itu, dia pahami payung itu berfungsi mencegah turunnya hujan. Setelah bawa payung, nah anger hujan. Itu salah paham, gagal paham. Salah paham. Jadi tidak dibuka itu payungnya. Jibruga tuh. Orang yang gak bawa payung lari berlarian. Ini cuek. Diteriakin. Hei hujan kamu. Lari atuh. Apa jawabnya? Emang kalau saya lari hujannya berhenti. Ini salah paham, gagal paham. Salah paham. Dikiranya lari itu mencegah turunnya hujan. Padahal apa fungsi lari? Biar sehat. Lari itu biar tidak jibruk gue, artinya lari menuju ke tempat teduh gitu. Ini masa emangnya kalau saya lari hujannya berhenti? Enggak, jadi percuma lari. Salah paham dia. Nah, jadi ada orang yang ketika diterangkan suatu ilmu dia merasa paham tapi pemahamannya salah. Contoh, jangan baca sholawat ini. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Orang yang idiot memahami, oh ini anti sholawat. Oh ini melarang sholawat. Kan gitu ya. Itu salah paham, gagal paham. Salah paham. Yang kita larang adalah melakukan kesalahan dalam bersolawat. Bukan melarang solawatnya. Silakan solawat, tapi yang benar. Gimana yang benar? Ambil solawat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita katakan jangan berdoa ke kuburan, jangan minta-minta ke penghuni kubur. Difahami anti ziarah kubur. Ini salah faham atau gagal faham? Salah faham. Terus yang benar gimana? Silakan ziarah kubur itu bagus ibadah. Cuma berdoalah kepada Allah memintakan ampunan bagi si penghuni kubur. Bukan minta wahai mbah, kasih saya jodoh 25. Wahai mbak, rizki saya tolong lancarkan. Itu yang terlarang. Yang kita larang melakukan kesalahan saat ziarah kubur. Tapi orang yang idiot menyatakan anti ziarah kubur. Nah ini contoh. Jadi banyak orang yang ketika belajar belum tentu paham, blank. Tapi yang blank ini, yang gagal paham ini agak mending. Dia tidak berbahaya. Hanya bingung, gak paham. Tapi gak ngomong. Gak mempengaruhi orang lain. Yang bahayanya merasa paham, pemahamannya salah, ngomong ke orang, mempengaruhi orang lain. Ini yang menularkan kekeliruan di kalangan umat. Jadi
Mau faham mau tidak, dengan kedatangan orang itu ke majelis ilmu itu sudah ada poin tersendiri. Ada pahala, ada ampunan, ada doa malaikat. Terkena jaminan hadis, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Artinya nanti di akhirat Allah mudahkan ketika menyeberang sirat. Itulah makna yang keempat dari hadis itu yang diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi ilmu merupakan jalan menuju ke surga dengan 4 makna seperti yang diterangkan tadi. Ya, cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga antum Ustaz. Amin. Jamaah nggak didoakan ya. Punten. Afan, Ustaz ana mau tanya, berdosakah kita jika meninggalkan ibu di kampung sendirian? Karena ana di kampung malah futur, jauh dari kajian ilmu. Namun sejauh ini ibu ana rumahnya berdekatan dengan adik ana. Ana anak laki-laki satu-satunya dari 2 bersaudara. Mohon nasihat, dan baru saja ditinggal meninggal oleh ayah saya. Allah yarham. Semoga Allah merahmati ayah yang baru meninggal. Kalau ibu ridho, bahkan menyuruh, kamu coba ke Bandung saja, cari kerja, cari ilmu, dan lebih maslahat ke ibu. Bisa mengirim uang, bisa menjadikan anak jadi lebih baik, lebih soleh, lebih perhatian ke ibu. Karena ada pembinaan, ada kajian. Sebaliknya kalau di kampung jadi beban. Tiap harinya ulu kutek aja di rumah. Tidak menghasilkan uang, ilmu juga tadi futur, ibadah menurun, birrul walidain menurun. Ibu lebih suka kita berangkat ke Bandung, gak masalah. Tapi kalau umpamanya ibu keberatan, kita temani ibu di sini. Temani saja di sana. Tapi untuk mengatasi futur dan seterusnya ya antisipasi. Dengan cara tetap mengaji. Tadi sudah dijelaskan mengaji tidak harus langsung hadir. Bisa melalui internet sekarang. Bisa melalui radio, melalui TV, melalui media sosial. Bisa melalui HP gitu ya. Kalau bisa adakan kajian di kampungnya. Tidak ada ustadz, panggil dari luar ke sana. Nggak ada biaya, bilang ke yayasan. Kita biayai insya Allah untuk mendatangkan ustadznya. Asal kampungnya masih di Jawa Baratnya, ulah di Papua. Jadi mana yang lebih menyenangkan ibu ya? Semoga ustadz dan jamaah kajian selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Krunya tidak didoakan. Bagaimana fenomena muamalah dengan yang sudah ngaji itu? Banyak juga yang kurang baik Ustaz. Baik adab dan akhlaknya. Terkadang ana merasa orang awam lebih baik adab dan akhlaknya. Ya ini yang sering saya bilang dan banyak keluhan. Japri ada di kajian seperti ada pengaduan seperti ini. Ingat ikhwan, ilmu itu hanya alat. Alat untuk meraih sesuatu. Untuk meraih suatu tujuan. Apa tujuan? Tujuannya amal. Agar amalnya benar, ikhlas, banyak. Dan itu tidak bisa diaplikasikan kecuali melalui ilmu. Tanpa ilmu beramal dengan kebodohan bisa salah, bisa keliru.
dan kurang termotivasi gitu ya, akhirnya ditolak. Jadi tujuan utama diturunkannya agama dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah untuk diaplikasikan, untuk diamalkan. Bentuk pengamalan ilmu adalah kemuliaan akhlak. Kita belajar tauhid, setelah diaplikasikan akhlaknya mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu akhlak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini tauhid. Hendaklah bicara baik atau diam, itu akhlak. Hendaklah memuliakan tetangga, hendaklah memuliakan tamu, itu akhlak. Itu buah yang nyata dari akidah, dari tauhid, dari ibadah, akhlak. Termasuk buah nyata dari ilmu. Kan ilmu mengajarkan kita ramah. Ilmu mengajarkan kita ini menyenangkan hati orang lain. Ilmu mengajarkan kita ini gak boleh menyakiti orang lain. Gak boleh bikin sumpek orang lain. Bahkan disebut ahabul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling Allah cintai itu adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan pada diri orang lain. Ketika ini tidak diaplikasikan, pasti ada masalah. Ada orang tersinggung, ada orang sakit hati, ada orang yang merasa tidak nyaman karena tidak teraplikasikannya ilmu. Nah, seperti ini fenomena muamalah yang kurang baik dari ikhwan akhwat yang sering ngaji. Saya sering jelaskan akhwat tuh terutama ya. Ikhwan mah jarang, lebih soleh dari akhwat. Ustaz, saya kalau ngaji itu mak-mak yang lebih senior itu, juteknya katanya, galaknya, terus ekspresi wajahnya kurang menyenangkan. Itu menjadi penghalang berkembangnya dakwah. Akhwat yang masuk pertama kali lihat akhwat-akhwat senior yang jadi panitia, jutek-jutek, judes-judes, galak-galak. Itu ngaji pertama dan terakhir bagi dia. Nanti minggu depan, malas. Ada si emak etata. Saya sering jelaskan. Akhwat, tolong buat suasana yang nyaman terutama bagi akhwat yang baru ngaji. Baru ngaji itu kelihatan wajahnya baru melihat, dandanan juga gaul gitu ya, modis gitu ya. Kadang-kadang menor gitu, kadang-kadang sebelum ngaji ke salon dulu gitu kan. Tahap awal gak masalah, jangan sampai pas datang dihardik, kamu mau ngaji mau dugem gitu. Ya kabur dia. Nyamankan dulu, sambut, ukhti, alhamdulillah apa kabar? Selamat datang, silakan. Tanya dari mana, namanya siapa. Dia sudah nyaman dengan sendirinya. Emak-emak itu penampilannya serem kayak ninja. Tapi sikapnya enak ya. Akhirnya dia punya asumsi setiap yang bercadar ramah. Setiap yang bercadar baik, perhatian, menyenangkan. Pas di jalan ketemu yang bercadar, disambut, Assalamualaikum, Ummu apa kabar? Dan ternyata dia ramah, benar kan? Tuh gitu. Akhirnya dia merasa betah di lingkungan yang di sana ada akhwat bercadar. Karena sikapnya pasti menenangkan, menyenangkan, dan membuat kita nyaman. Apa yang terjadi? Dia akan ngomong ke orang lain. Ngaji di sana, menyenangkan. Ini jahungkul. Iya betul penampilan, tapi coba. Sikapnya menyenangkan lah. Saya begitu datang dikasih tuh air mineral. Ditawari mau comro, mau bala-bala. Pokoknya semua yang goreng-goreng ditawari. Dijamin atuh. Besok ngeburudul membawa SART. Jadi peran ikhwan akhwat yang senior besar untuk pengembangan dakwah.
Sejauh mana mereka bisa membuat nyaman jamaah yang baru, ya. Tunjukkan akhlak yang baik ikhwan dan akhwat. Bagaimana cara agar kita mencintai setiap perintah Allah? Pertama, tentu saya berdoa minta hidayah kepada Allah. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk mencintai apapun dan siapapun yang Allah cintai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yakini semua perintah Allah itu pasti maslahat untuk kita. Pasti baik untuk kita. Pasti menyelamatkan kita lahir batin dunia akhirat. Itu pasti baik. Tidak pernah Allah menyuruh sesuatu untuk keburukan kita. Husnudzon seperti itu, yakini seperti itu. Dengan meyakininya pasti kita mencintai. Walaupun berat. Ada perintah dan larangan ini memberatkan kita, tapi yakin itu pasti baik. Jangankan Allah tuh. Dokter atau BPOM suka melarang kita banyak. BPOM awas, makanan ini jangan dibeli, jangan dikonsumsi, kandungannya ini berbahaya, ini. Gitu kan? As bumbu ini jangan dibeli, ini obat ini jangan dibeli, bahaya gini. Kita ngomong ke mereka sedikit-sedikit jangan, sedikit-sedikit nggak boleh. Apa begitu? Enggak, tapi berterima kasih alhamdulillah karena ada BPOM. Kita tahu mana yang berbahaya, mana yang tidak. Mana yang manfaat, mana yang madarat bagi kita. Walaupun tadinya kita suka kepada suatu makanan. Ya enak. Penampakannya tempting. Menggiurkan pikabitaun gitu ya. Murah harganya, malah banyak yang ngasih gratis. Enak setiap hari. Ternyata BPOM menyatakan bahaya. Bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan ini. Bagaimana siapa kita? Itu mah saingan bisnis. Itu mah gak mau tersaingi. Macam apa begitu? Terus makan? Enggak. Kita berhenti. Enak tapi bahaya. Terima kasih. Kan gitu. Jadi walaupun larangan, kita suka kepada orang yang melarang. Karena pasti larangannya ini kalau dilanggar berbahaya bagi kita. Mereka lebih menganjurkan para ahli kesehatan, ahli gizi, dokter menyatakan coba perbanyak minum makan berserat yang warna hijau, sayur, buah gitu kan. Apalagi yang pahit, paria segitu. Walaupun pahit, walaupun dari segi rasa kurang selera, tapi tahu ini manfaat, kita makan dan kita menyukai orang yang menganjurkan itu. Itu baru orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Setiap perintah Allah pasti baik. Setiap larangan Allah pasti buruk kalau dilanggar. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita akan mencintai setiap perintah Allah. Surga diperuntukkan bagi wanita mukminah juga. Adakah pahala surga khusus wanita dan kesukaan wanita di surga apa ya? Gak tahu. Wanita yang lebih tahu. Sebenarnya apa yang disukai oleh manusia standar semuanya hanya 3. Makanan, minuman, dan syahwat. Itu saja. Ini yang membuat makhluk manusia, jin, binatang merasa bahagia, merasa senang. Ini terpenuhi dengan kualitas maksimal, udah bahagia. Di dunia begitu, ya. Orang cari jabatan, cari pangkat, kekuasaan, popularitas, uang, itu untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan syahwat. Laki perempuan sama. Cuma kalau di dunia banyak pertama
hanya beberapa saat nikmatnya. Makan, minum berapa menit nikmatnya ya. Nah, kedua ada risiko makanan berisiko mengganggu kesehatan. Apalagi berlebih-lebihan. Minuman juga begitu. Kalau di surga hanya ada kenikmatan dengan durasi waktu yang sesuai dengan keinginan kita tanpa resiko keburukan apapun. Makan minum kita di sana itu tidak melahirkan kotoran, tidak BAB, BAK, BA, tidak meludah, tidak beringus, tidak akan gemrot, ya, tidak ada kolesterol, gula, diabetes, tensi tinggi, asam urat, nggak akan ada semua di surga itu. Semaunya, sepuasnya. Karena makan minum di dunia kita karena butuh. Kalau makan minum di surga bukan karena butuh. Tapi karena ingin menikmati rasa makanan saja. Rasa makanan minuman. Nah, wanita juga sama ya, sama. Ada nggak wanita yang mengatakan saya emang nggak suka makan, nggak suka minum, nggak tertarik kepada lawan jenis, itu mah nggak normal, ya nggak. Jadi sama lah intinya. Bagaimana jika ada seorang yang suka minta-minta berupa bahan makanan? Sedangkan orang itu sudah mengenal sunnah. Bagaimana sikap saya seharusnya atau cara menasihati? Apakah boleh saya bersedekah kepadanya karena dia sangat kekurangan? Kalau dia minta itu karena ada uzur yang menyebabkan secara syar'i dia boleh meminta, ya kasih. Umpama orang itu bangkrut, orang itu sakit, orang itu bukan karena malas, karena kondisi. Cari kerja susah, atau dia cacat, atau sudah tua. Tidak ada yang menafkahi, ya kita kasih. Dari zakat, dari infak, dari sedekah, bantu. Bukan hanya bahan makanan, makanannya atau uangnya, pakaiannya, silakan. Kecuali kalau dia mintanya untuk memperkaya diri, dia punya apa yang dia butuhkan, tapi masih minta. Nah ini jangan. Dia masih bisa bekerja dan gampang bagi dia bekerja, tapi malas. Cuma kerjanya minta. Nah ini yang jangan. Ini minta yang tercela tadi ya. Apakah ustadz ini boleh anak ambil ilmunya dan anak boleh ada di majelisnya? Nama-namanya asing ya. Mungkin ini saya tidak menjadi penentu seorang boleh diambil ilmunya atau tidak. Tidak semua yang saya tidak kenal berarti nggak boleh diambil ilmunya, enggak. Nama-nama ini terus terang saya tidak begitu kenal. Tapi mungkin saja mereka lurus, ilmunya mendalam, mungkin jauh lebih berilmu dari saya, tapi saya tidak kenal, mungkin lebih muda, tapi benar gitu. Tapi saya tidak tahu, saya tidak kenal. Sekali lagi ini bukan tahdir, bukan larangan ya, tapi saya tidak tahu. Pertama Ustadz Isham Aini LC, kedua Ustadz Ega Abu Fahad LC, ketiga Ustadz Fuad Mubarak LC, keempat Ustadz Nazmi Umar Bakar. Ya sekali lagi ini bukan tahdir. Coba cari keterangan dari yang lain-lain. Ustadz ada titipan pertanyaan dari teman. Jangan nitip pertanyaan lah, suruh datang aja. Kalau mau nitip makanan gitu. Bagaimana kalau ada orang tukar cincin? Itu tradisi Nasrani. Gak boleh kita melakukan. Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum.
qadarullah tidak jadi, tuh kan tidak jadi nikah. Apakah cincinnya harus dikembalikan? Kalau keberadaan orang itu tidak diketahui sehingga susah untuk mengembalikan, terus harus gimana? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu status tukar cincin. Apakah saling menghadiahi gitu? Kalau status saling menghadiahi, si perempuan menghadiahkan cincin ke laki-laki dan laki-laki menghadiahkan cincin. Status hadiah halal boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah tukar cincin berarti cincin yang masing-masing diberikan itu milik masing-masing. Mau jadi mau enggak sudah tidak harus dikembalikan. Kalau memang hadiah. Kalau cincinnya dari emas, laki-laki yang muslim nggak boleh pakai cincin emas atau perak, ya maka nggak boleh. Terakhir, ada yang mengatakan bahwa surah Yasin itu hatinya Al-Quran. Apakah sahih? Bukan hati, tapi jantungnya Al-Quran. Ya, iya benar ada hadis itu dan ini salah satu di antara keutamaan surah Yasin. Masing-masing surah dalam Al-Quran ada keutamaan-keutamaan. Karena semua ayat Al-Quran itu utama. Dengan keutamaan yang oleh Nabi dispesialisasikan keutamaan khusus gitu. Yang tidak dimiliki oleh surat atau ayat lain. Ya. Ini terlepas dari hukum membaca rutin di waktu tertentu, ini beda lagi pembahasannya. Ya cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.